Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita dapat melakukan pembelajaran secara online itu dengan video yang berjudul Kecakapan Hukum. Ini di dalam mata kuliah Hukum Perikatan Islam. Oke. Kali ini pembahasannya itu judulnya Kecakapan Hukum. Jadi, dalam hukum perikatan itu ada macam-macam beberapa macam yang harus dipelajari. Salah satunya yaitu kecakapan hukum. Tentu saja yaitu terkait tentang pengertian kecakapan hukum. Kecakapan hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Mahkum alaih adalah mukallaf, manusia, yaitu manusia dewasa yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kitab usul, yang dimaksud dengan subjek hukum hanyalah manusia. Jadi di sini maksudnya kecakapan hukum itu kemampuan subjek hukum. Itu dalam arti secara istilah. Nah, mahkum alaih atau mukallaf itu manusia dewasa yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Dalam kitab usul yang subjek hukum itu hanyalah manusia. Tapi di sini tidak. Oke, lanjut saja dulu. Akan tetapi perkembangan pribadi manusia membuktikan bahwa subjek atau objek hukum bukanlah manusia semata. Lembaga organisasi juga dapat dijadikan sebagai subjek dan objek hukum. Jadi di sini ada dua subjek hukumnya, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum sendiri yaitu setiap pengemban kewajiban dan penerima hak dalam bermuamalah. Jadi yang melakukan kegiatan muamalah, kegiatan transaksi bermuamalah. Ini tadi sudah. Nah, bentuk subjek hukum itu tadi kan manusia dan badan hukum. Penjelasan tentang manusia. Manusia sebagai subjek hukum adalah manusia yang sudah dapat dibebani hukum atau disebut mukallaf, yang dalam bahasa Arab yaitu yang dibebani hukum. Dalam usul fikih, mukallaf disebut juga al-mahkum alaih atau subjek hukum. Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-larangannya. Jadi sebelum mukallaf itu tidak dibebani hukum. Dasar hukum dalam Al-Quran diatur dalam Quran surat kedua, yaitu Al-Baqarah ayat 11. Ayat 11.
ayat 286. Yang terjemahnya yaitu Allah tidak memberatkan atau membebani satu jiwa seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya apa yang diusahakannya dan untuknya apa yang diusahakannya. Di ayat tersebut terdapat ketentuan pembebanan hukum taklif. Dasar alasan atau taklif. Seseorang manusia belum dikenakan taklif atau pembebanan hukum sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Menurut ulama usul fikih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Itu orang yang masih berakal. Jadi dalam usul fikih itu pembebanannya yaitu orang yang berakal dan mempunyai pemahaman.